Menjadi petani itu tidak mudah, makanya banyak orang kampung yang lebih memilih merantau ke luar negara atau keluar kota. Nah, di sini saya akan mencoba untuk bertanya terhadap sahabat-sahabat saya ya. Harga jagung sekarang berapa? Sekarang berapa? 5.200. 5.200. Ya. Jadi jagung sekilo di sini 5.200. Rp1,5 1 kilo jagung. Jagung harus betul-betul kering untuk mendapatkan harga Rp1,5 atau Rp5.200. Pulang dari Malaysia, Bang Toha dikagetkan. Rumah mertuanya Bang Toha dikasih tulisan keluarga miskin penerima bantuan. Kok sampai kayak gini ya? Kalau menurut Bang Toha sih harusnya nggak perlu, Mas ya. Nggak perlu, kan sudah tahu, sudah kelihatan dari kondisi rumahnya, orang mampu dan tidak mampu. Seharusnya nggak usah dikasih tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku, Bang Toha sudah sampai di kampung halaman. Berkat doa dan doa dari sahabat-sahabatku semua, akhirnya Bang Toha selamat sampai tujuan, bisa berkumpul dengan keluarganya Bang Toha. Untuk saat ini Bang Toha itu masih tinggal bersama mertua ya. Dan kali ini Bang Toha juga akan mengajak sahabat-sahabatku untuk melihat suasana kampung mertuanya Bang Toha. Kalau kampung kelahirannya Bang Toha itu ada di kampung sebelah. Insya Allah nanti kalau ada waktu luang, Bang Toha juga akan tunjukkan suasana kampung kelahiran Bang Toha. Jom lihat kampung mertua Bang Toha. Ini sudah sekitar 4 tahun lebih Bang Toha tidak keliling kampung di kampungnya mertua ya. Ada perubahan apa, dan mari kita lihat kehidupan perkampungan yang ada di kampung mertuanya Bang Toha. Jadi buat sahabat-sahabatku yang dari Malaysia mungkin penasaran dengan kampung ini, langsung kita saksikan bersama-sama. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat sahabatku semuanya. Setelah saya bertanya-tanya kepada istri kenapa rumah mertua ini dikasih tulisan keluarga miskin penerima bantuan, ternyata kalau nggak dikasih tulisan seperti ini, katanya orang-orang yang mampu pun juga meminta bantuan. Makanya ada alasan tersendiri dikasih tulisan seperti ini supaya yang kaya-kaya ini tidak meminta, Mas ya. Tidak meminta. Tidak meminta ya. Ya, kebanyakan meminta, orang yang mampu itu minta bantuan. Nah, kalau dikasih tulisan seperti ini supaya dia malu. Supaya dia malu ya. Iyalah, kan dia mampu, orang kaya masa minta bantuan. Oh. Bantuan ini kan orang-orang yang tidak mampu. Jadi bantuan ini dikhususkan orang tidak mampu, tapi ada juga orang yang mampu minta bantuan. Iya. Jadi ada alasan kenapa harus dikasih label keluarga miskin penerima bantuan supaya orang yang mampu-mampu tidak iri ya. Iya. Masa ya sudah mampu iri, Mas? Kan kalau dikasih tulisan rumahnya kan jadi malu dia. Jadi nggak berani minta. Oke, paham Mas. Kita langsung jalan-jalan di kampung mertuanya Bang Toha. Di depan rumah mertua Bang Toha ini juga ada sebuah tanaman mangga. Mangganya pun sudah mulai berbuah ya. Ini namanya mangga mana lagi. Dan rumah-rumah yang ada di perkampungan mertuanya Bang Toha ini rata-rata mereka juga menanam pohon buah mangga. Nah, jiran depan pun ini juga menanam pohon mangga ya, dan sudah berbuah, namanya mangga harum manis kalau di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia ini namanya mangga gadung. Dan inilah suasana kampung mertuanya Bang Toha. Sebagian jalan kampung di sini sudah ada yang dibangun ya, tapi sebagian juga masih belum dibangun. Mungkin uangnya belum cukup. Sepanjang tepi-tepi jalan di depan rumah warga berdiri bendera merah putih menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Dan Bang Toha akan mencoba untuk maju ke depan ya, supaya sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia tidak penasaran dengan kampung mertua Bang Toha. Untuk kampungnya Bang Toha atau kampung kelahiran Bang Toha itu ada di kampung sebelah. Jadi harap sabar dulu sahabat-sahabatku semua. Insya Allah nanti Bang Toha juga akan tunjukkan suasana kampungnya. Untuk warga kampung di sini rata-rata mereka bekerja sebagai seorang petani. Di sini pun Bang Toha banyak dilihatin jiran-jiran sebelah ya, ngapain itu orang. Jiran-jiran sebelah pun bingung melihat Bang Toha ngevlog ya, karena jarang ya orang di sini tuh yang ngevlog kayak Bang Toha seperti ini.
Untuk saat ini di kampungnya Bang Toha itu lagi musim kemarau ya, jadi kering meronta, banyak debu yang berhamburan. Nah, ini suasana jalannya ya, ini yang belum dibangun. Jadi kalau musim kemarau ini debu banyak berterbangan, kering, sudah beberapa bulan itu tidak ada hujan. Perbedaan perkampungan Indonesia dengan perkampungan Malaysia itu memang beda jauh. Di perkampungan Malaysia itu rumahnya masih jarang-jarang. Namun kalau di perkampungan Indonesia, depan, belakang, sebelah itu semuanya rumah-rumah padat penduduk. Untuk jalanannya pun juga sangat berbeda ya. Kalau jalanan di perkampungan Malaysia itu sangat halus mulus, tapi setiap negara punya cara berbeda-beda dalam pembangunan sebuah negara. Jadi buat sahabat-sahabatku tolong ya, biasanya sering salah paham. Wah, banding-bandingkan. Bukan maksud saya untuk membanding-bandingkan, melainkan untuk memberi informasi kepada sahabat-sahabatku yang mungkin belum paham akan informasi ini. Nah, kalau di kampungnya Bang Toha ini ternyata masih ada yang menggunakan itu ya, rumah dengan mode lama atau rumah yang belum pakai batu. Jadi masih menggunakan kayu jati ya. Nah, di tengah-tengah perkampungan ini juga berdiri masjid yang sangat megah. Dulu masjidnya nggak sebagus ini ya, tapi warga di sini itu bergotong royong mengumpulkan dana untuk dibangunkan atau diperbarui masjidnya. Dan alhamdulillah di sini saya juga jumpa dengan sahabat saya. Beliau ini juga mantan TKI Malaysia, namun sekarang sudah beralih profesi menjadi seorang petani. Dan dulu Bang Toha pun juga seorang petani ya. Tapi karena hasil tani itu kurang ya, kurang mencukupi lah. Kalau untuk makan saja cukup, tapi kalau untuk kebutuhan yang besar itu kurang cukup. Karena harga pupuk pun juga mahal, untungnya tak seberapa. Nah, inilah suasana masjid yang berada di kampung mertuanya Bang Toha ya. Seperti ini suasananya. Dulu masjidnya kecil ya, warnanya putih saja. Tapi sekarang sudah dicat warna-warni dan menjadi megah modern lah. Semuanya hasil sumbangan daripada warga kampung yang ada di sekitar. Sehingga masjid ini bisa diperbarui atau dipercantik lagi. Mayoritas warga kampung yang ada di sini bekerja sebagai seorang petani. Namun bekerja sebagai seorang petani itu bukan pekerjaan yang sangat mudah ya. Jadi kerjanya pun juga berat, belum lagi cari pupuk sulit dan pupuk sekarang pun juga dibatasi tidak seperti dulu lagi. Petani di kampung ini untungnya nggak seberapa ya. Tapi para petani-petani yang ada di sini pun juga mengeluhkan karena pupuk pun juga dibatasi. Kalau panen pun juga harganya juga tidak begitu mahal. Kalau untung pun paling sekitar untung 30%. Itu sudah ngos-ngosan ya atau sudah pas-pasan. Jadi kenapa alasannya banyak orang kampung yang merantau ke luar negara, keluar kota? Ya karena kalau petani di sini nggak begitu dapat banyak keuntungan. Kata bapaknya saja, kalau cari pupuk saja itu sudah sulit. Sudah harganya mahal, sudah sulit. Jadi dengan adanya video ini semoga yang berkepentingan juga melihat keluhan para petani-petani kecil yang ada di sini ya. Dan tadi pun kawan saya juga mantan TKI Malaysia. Luar biasa perubahannya. Dulu masjidnya nggak semegah ini ya. Dulu hanya kecil, terus berwarna putih, tapi sekarang berkat kekompakan warga dan juga sumbangan-sumbangan para dermawan, sekarang di kampungnya Bang Toha ini atau di kampung mertuanya Bang Toha ini berdiri masjid yang sangat megah. Walaupun di sini juga ada masjid yang sangat megah, namun di sampingnya juga ada musola atau surau untuk mengaji anak-anak. Nah, di sini kita melihat aktivitas warga yang sedang menjemur jagung ya sebelum dijual. Jadi dikeringkan terlebih dahulu. Nah, seperti inilah kehidupan di kampung ya. Kalau di kampung ya kembali lagi bercocok tanam, berkebun, bertani. Insya Allah nanti Bang Toha pun kalau sudah beberapa hari kemudian, kalau sudah rehat, Bang Toha juga akan menunjukkan suasana di kebun seperti apa. Tapi Bang Toha di kampung itu tidak punya kebun ya. Kalaupun Bang Toha mau bekerja di kebun,
itu sebagai kuli harian saja. Oke, cukup sampai di sini. Semoga videonya menghibur sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia. Salam serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.